hidup kan pasti ada yang mati juga ayamnya. Nah itu apa itu namanya, penghasilannya itu jadi minus gitu loh Pak, tidak sesuai dengan ekspektasi kan, kita mengeluarkan uang segini tapi kembalinya segini, tapi dengan ini marketplace kita memudahkan juga, jadi nggak perlu ikut PT lagi tapi kita bisa dengan mandiri itu menjual di web tersebut, dan untungnya itu alhamdulillahnya lebih lebih gimana ya, untungnya lebih besar daripada kita ikut PT itu. Nah, kalau tadi kan baru dicoba ke hewannya 1 bulan ya, ayamnya 1 bulan. Kurang lebih pertumbuhan 1 bulan di ayam, kita kan agak susah ngelihatnya kalau 1 bulan. Ayam 1 bulan, umur 1 bulan perubahan dari ayam itu 1 bulan. Karena tadi ngecek humidity-nya dan kawan-kawannya. Sedangkan mau dikaitkan dengan marketplace. Kalau asumsi saya masih belum nembak ke marketplace-nya, tapi yang dilakukan masih ke uji coba ayam sama pemantauan atau monitoringnya. Kalau dari saya loh, melihatnya seperti itu. Tinggal lupa 36 menit, monggo Bu Pipit, sorry. Nggak apa-apa Pak, ini saya mau tanya aja Pak, ini kan lolos 2 judul ya, nah, cara memanage waktu sama mengkoordinir tim itu gimana, sama durasi yang dibutuhkan untuk pembuatan 2 alat tersebut itu gimana caranya, berapa lama dan caranya gimana? Nah, mohon izin untuk menjawab. Nah, untuk alat yang Otoma ini, sebenarnya kami sudah membuatnya 2 bulan yang lalu diuji cobakan pada teman kami sendiri. Putus ya? Iya Pak, putus Pak. Tadi bukan satunya lagi, yang face recognizer itu, seperti itu. Gimana? Bisa diulangi sebentar. Tadi putus. Ya, jadi untuk yang Otoma sendiri itu 2 bulan lalu kami sudah membuatnya. Nah, tadi selama 1 bulan. Nah, lalu untuk waktu yang diberikan panitia pada kami, nah itu kami manfaatkan untuk membuat alat face recognizer itu. Yang satunya tadi, seperti itu. Cukup, terima kasih. Sama-sama, saya juga terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Juri atas pertanyaan dan tanggapannya. Terima kasih pula kepada teman-teman peserta atas presentasinya. Kami lanjutkan ke acara selanjutnya, yakni presentasi dari kelompok berikutnya. Maka dari itu, untuk tim dari kelompok 8, dimohon untuk meninggalkan breakout room Karsa Cipta terlebih dahulu, dan kembali ke breakout room Karsa Cipta pada pukul 16.30 untuk mengikuti acara penutupan Grand Final Inspection 2021. Terima kasih. Terima kasih banyak saran dan kritiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri. Alatnya diuji cobakan pada temannya. Keren loh Pak, 2 alat. Enggak, alatnya dicobakan pada temannya. Padahal itu kan gawe ayam memang. Maksudnya tuh pada kandang temannya Pak. Jadi Bapak Ibu Dewan Juri, setelah ini akan dilanjutkan ke presentasi tim 9. Oke. Langsung masuk deh. Panitia, nanti di rolling ya, jangan saya terus yang di depan. Kehabisan waktu nanti juri yang lain. Siap, Bapak. Siap, Bapak.
Oh ya, ini panitia mau tanya, ini berarti nanti penilaiannya gimana? Berarti saya, Pak Brian, Pak Dwi, rembukan gitu tah? Atau yang nanti biar tahu nanti juara satunya berapa? Kan sudah ada form penilaian, Bu. Enggak, maksudnya takutnya. Ya udah, oke, makasih. Barangkali diskusi dulu gitu, Pak. Oh, ya monggo kalau diperlukan. Kondisional kalau saya, monggo ikut panitia gimana enaknya. Sebentar Bapak Ibu, saya tanyakan dulu. Mohon maaf Bapak Ibu Dewan Juri, karena tim 9 belum masuk ke breakout room, apa boleh di-skip ke tim 10 terlebih dahulu? Sangat boleh, silakan. Siap Bapak. Untuk tim 1, Muhammad tadi ya, sudah tidak menghadiri ikut. Bapak. Oke. Sip, lanjut. Oh ya, atau gini, misalnya ini PJ-nya siapa? Misalnya kalau udah ini kan udah semua ya presentasi, nanti nilainya dikumpulkan ke siapa? Ke Jasmine atau ke siapa? Sebentar Ibu, saya belum di ini sama Mbaknya. Sebentar. Kan dihubungi LO ya, Bu Pipit. Pak dihubungi LO, berarti dikumpulkan ke LO-nya? Iya, mungkin lebih praktisnya dikumpulkan, kirimkan ke LU. Baik, Pak. Iya Ibu, tadi saya tanyakan ke Mbak Panitianya, emang dikumpulkan ke LO juri terlebih dahulu. Baik, karena dari kelompok 9 sudah memasuki room, saya izin bertanya kepada tim 10, apakah tim 10 sudah lengkap anggotanya? Sudah siap. Siap, Bu. Terima kasih. Apabila seperti itu, berarti kita ke presentasi tim 10 terlebih dahulu. Saya mohon izin kepada Putri dari tim 9. Saya taruh comment room terlebih dahulu ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman dari tim 10. Di sini kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya, yakni presentasi dari tim 10 dari SMK Negeri 1 Suatapeh atas nama Febriansyah. Kepada yang bersangkutan dimohon untuk mempersiapkan diri dan menyalakan kamera. Sesi presentasi akan berlangsung selama 10 menit dan sesi demo alat akan berlangsung selama 5 menit, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 10 menit. Apabila ada kendala dari teman-teman tim 10, bisa disampaikan kepada panitia. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada tim 10, untuk share screen PowerPoint ingin dilakukan sendiri atau dilakukan oleh panitia?
Halo, apakah tim 10 mendengar? Baik, terima kasih. Baik, apabila sudah siap, dari tim 10 diperbolehkan untuk melakukan presentasi. Permisi, kepada Febriansyah, apa mendengar suara saya? Halo, Febriansyah. Febriansyah, apa ada kendala jaringan atau on mic, tidak bisa on mic? Bu, halo, Halo, Febriansyah, apa sudah mendengar saya? dengar Bu. Apakah bisa menyalakan kameranya? Halo, Febriansyah. Bentar Bu, ada masalah. Ya, udah apa? Nah ini bersama. Karena ke Febriansyah, karena waktu presentasi akan segera dimulai. Bisa tunggu sebentar, Omong Ipet. apa jumlah Bu? Itulah Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah Febriansyah bisa menyalakan kamera? Bermasalah Bu, bentar. Kenapa sih? Hah? Start video tuh. Bisa ke kameranya tuh. Permisi, saya mohon maaf untuk Bapak Ibu Dewan Juri karena peserta masih mengalami kendala, jadi waktunya sedikit molor. Bu, kami mau mulai. Ya, jika Febriansyah bisa memulai, silahkan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, welcome to presentasi finalis Infection 2021, Lomba Karya Tulis Tingkat SMK Bidang Karsa Cipta. Perkenalkan, saya Febriansyah. Saya Francisca Angelina, dan rekan saya Muhammad Nando Rizky. Kami dari SMK Negeri 1 Swatape, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Pada kesempatan hari ini, pembuatan pendahuluan. Pengembangan EBT sangat berguna mengurangi ketergantungan energi fosil atau minyak bumi dan batu bara yang hampir habis. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan di Indonesia masih rendah, sekitar 5% dari konsumsi energi total. Pengembangan EBT berbasis iptek memerlukan penelitian teknologi inovasi, khususnya dari generasi muda, melalui karsa cipta siswa atau mahasiswa di kalangan akademik. Selanjutnya,
Salah satu EBT yang dikembangkan adalah energi nabati, yakni bioetanol. Bioetanol adalah etanol hasil proses fermentasi gula dari sumber karbohidrat. Proses pembuatan bioetanol melalui tahap fermentasi yang menghasilkan alkohol kadar rendah dan dilanjutkan tahap distilasi penyulingan yang menghasilkan alkohol dengan kadar lebih tinggi. Pembuatan bioetanol dari pisang batu, selain karena memiliki pati yang cukup tinggi, juga meningkatkan nilai ekonomis pisang batu sebagai pisang kelas rendah. Selanjutnya, hasil optimal bioetanol sangat tergantung pada proses distilasi. Selama ini, alat distilasi di laboratorium berbahan kaca dan rumit dalam merangkainya, serta terkesan tidak praktis. Pembuatan alat distilasi berbahan dasar murah, mudah didapat, aman, praktis, dan menghasilkan produk distilasi maksimal adalah alat distilasi berbahan panci presto. Inovasi alat distilasi yang dibuat tim SMK Negeri 1 Surakarta terdiri dari panci presto sebagai boiler, panci dengan pipa spiral sebagai kondensor, dan pompa air sirkulasi air dan pendingin. Pemisahan masalah. 1. Bagaimana kinerja alat distilasi panci presto pada pembuatan bioetanol dari pisang batu? 2. Bagaimana pengaruh variasi suhu boiler pada pembuatan bioetanol dari pisang batu? 3. Bagaimana kemurnian kadar etanol yang dihasilkan pada pembuatan bioetanol dari pisang batu? Tujuan penelitian. 1. Mengetahui kinerja alat distilasi panci presto pada pembuatan bioetanol dari pisang batu. 2. Mengetahui pengaruh variasi suhu boiler pada pembuatan bioetanol dari pisang batu. 3. Mengetahui kemurnian kadar etanol yang dihasilkan pada pembuatan bioetanol dari pisang batu. Potensi alat yang dibuat. Selain untuk membuat bioetanol sebagaimana pada penelitian ini, alat distilasi panci presto kami gunakan untuk membuat minyak atsiri yang selanjutnya diolah menjadi pengharum ruangan, pewangi sabun, balsam aromaterapi, dan sebagainya. Produk kreatif tersebut mengisi Teaching Factory atau unit produksi sekolah kami dan kami pamerkan dalam ajang pameran kewirausahaan. Videonya bisa dilihat pada berikut ini. Metodologi penelitian. Tempat penelitian. Persiapan bahan dilakukan di rumah sebagai riset work home di masa pandemi COVID-19 dan dilanjutkan di laboratorium kimia SMK Negeri 1 Surakarta dari Desember 2020 sampai Januari 2021. Tahap penelitian pertama, kajian dan penyelusuran literatur. Kedua, penelitian dan pengembangan produk. Ketiga, uji coba produk. Dan keempat, penilaian produk. Hasil dan pembahasan. Diagram alir pembuatan alat bisa dilihat pada gambar berikut ini. Proses pembuatan bioetanol dan uji coba alat distilasi panci presto bisa dilihat pada video berikut ini.
keluar tetes demi tetes ditampung dalam wadah penampung. Suhu boiler diatur dengan termostabil dengan penambahan satuan. Kadar kemurnian bioetanol. Tabel 1. Tingkat kemurnian bioetanol pada variasi temperatur pemanasan boiler. Suhu 75,2 sampai 75,4 derajat Celcius, kadar kemurnian 60,5%. Suhu 75,4 sampai 75,6 derajat Celcius, kadar kemurnian 59%. Suhu 76 sampai 76,5 derajat Celcius, kadar kemurnian 52%. Suhu 76,5 sampai 77 derajat Celcius, kadar kemurnian 46%. Penilaian kerja alat distilasi panci presto oleh 3 orang guru panelis. Tabel 2, penilaian terhadap alat distilasi panci presto. Pertama, bagaimana desain alat distilasi panci presto? Semua panelis menilai desain alat distilasi panci presto baik dan bagus. Kedua, bagaimana penilaian komponen alat distilasi panci presto, apakah sesuai dengan fungsinya? Semua panelis menilai komponen alat seperti boiler, kondenser dengan pipa tembaga spiral, pipa penampung, dan dilengkapi termokopel sudah lengkap dengan sesuai fungsinya. Ketiga, bagaimana proses kerja alat dalam pembuatan bioetanol saat eksperimen dilakukan? Semua panelis menilai alat distilasi berhasil bekerja sesuai dengan fungsinya, terbukti hasilkan bioetanol. Keempat, bagaimana kekurangan alat distilasi panci presto? Semua panelis menilai panci kondenser kecil dan pipa masih pendek, sebaiknya lebih besar, karena jika air ditambah, maka air meluap. Dan kelima, bagaimana apakah komponen yang perlu ditambahkan pada alat distilasi panci presto? Satu panelis mengusulkan adanya pengunci yang jelas langsung ke badan panci presto. Kesimpulan. 1. Kinerja alat distilasi panci presto baik, tidak ada kebocoran, dan semua komponen yakni boiler, kondensor, pipa pendingin, serta penampung produk sesuai fungsinya. 2. Adanya pengaruh suhu pemanasan panci presto atau boiler pada pembuatan bioetanol dari pisang batu, yakni semakin bertambahnya suhu maka semakin berkurangnya kadar bioetanol yang dihasilkan. Ketiga, etanol yang dihasilkan pada pembuatan bioetanol dari pisang batu bervariasi dari suhu 75,2 sampai 75,4 derajat Celcius. Kadar kemurnian bioetanol adalah 60,5%. Suhu 75,4 sampai 75,6 derajat Celcius. Kadar kemurnian bioetanol adalah 59%. Suhu 76 sampai 76,5 derajat Celcius. Kadar kemurnian bioetanol adalah 52%. Dan suhu 76,5 sampai 77 derajat Celcius, kadar kemurnian bioetanol adalah 46%. Terima kasih atas perhatiannya. Kepada Dewan Juri, kami persilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih kepada tim 10 dari SMK Negeri 1 Suwak Tapeh. Dipersilakan untuk tim 10 untuk melanjutkan sesi selanjutnya, yakni sesi demo alat. Apakah dari tim 10 ingin melakukan share screen demo alat sendiri atau di-share screen-kan oleh panitia? Kami akan demo alat sendiri. Sebelumnya, saya izin bertanya, mengapa teman-teman dari tim 10 menggunakan satu akun Zoom untuk bertiga? Bisa ulangin, Bu? Kenapa teman-teman dari tim 10 menggunakan satu device Zoom untuk bertiga? Karena keterbatasan laptop. Oke, baik. Boleh dilanjutkan ke sesi demo alat. Sesi demo alat selama 5 menit, dimulai dari sekarang. Alat yang kami gunakan. Sebentar, mungkin sebelum dijelaskan bisa stop share screen terlebih dahulu. Oh, oke. Baik, silakan dilanjutkan kembali. Saya menjelaskan alat panci presto. Di dalam panci presto telah terdapat bioetanol.
Bioetanol yang panas menghasilkan uap hangat dan naik ke dalam kondensor. Di dalam kondensor terdapat tembaga spiral. Tembaga spiral ini hangat. Selang utama sebagai pemompa air dingin yang dihasilkan oleh batu es. Naik ke atas untuk mendingin, naik ke atas masuk ke kondensor. Di dalam kondensor terdapat tembaga spiral yang hangat. Air es menjaga hangat berlebihan yang disebabkan oleh tembaga spiral. Selang kedua untuk membuang air hangat yang berlebihan. Dan selang ketiga untuk mengalirkan titik-titik ataupun tetesan air alkohol. Baiklah Bapak Ibu Dewan Juri, begitu penjelasan kami tentang produk yang kami gunakan. Terima kasih kepada teman-teman dari tim 10 atas presentasi dan demo alatnya. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yakni sesi tanya-jawab. Di sesi tanya-jawab akan berlangsung selama 10 menit. Kepada Bapak Ibu Dewan Juri dipersilakan. Mungkin kepada Bapak Dwi Oktavianto dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Wah, akhirnya saya yang pertama nih. Oke, yang pertama, bedanya panci presto yang digunakan saat ini dengan panci presto untuk bioetanol yang sebelumnya apa? Atau modifikasi yang terbaru dari yang sudah ada apa? Ada yang bisa menjawab? Jadi suara saya dengar ya? Bisa diulangi Pak? Baik. Bioetanol dengan panci presto yang saat ini adik-adik ajukan sebagai satu karya, itu inovasinya dibandingkan dengan bioetanol dengan panci presto yang lainnya apa? Kami menggunakan perbedaan. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Kami akan menjawab. Jadi kami menggunakan panci presto ini dengan panci bekas, jadi mudah didapat juga dan murah. Dan untuk panci presto lain kami tidak gunakan karena di sini kami hanya pakai yang bekas, Pak. Maksudnya ini, Dek. Maksudnya modifikasi panci prestonya kan ini sudah 2019 kemarin sudah ada, 2020 juga sudah ada digunakan untuk bioetanol juga. Nah, ini yang dilakukan atau perbedaan dengan modifikasi panci presto yang sebelum-sebelumnya dengan yang adik buat ini apa? Ada penambahan apa? Yang berbeda ya, sehingga panci prestonya ini berbeda nih dengan panci presto buatannya yang tahun-tahun sebelumnya. Karena ada kondensor. Kondensornya menggunakan apa, Dek? Itu kan ada tiga selang itu ya. Yang satu selang untuk selang keluaran, yang dua itu untuk apa, Dek? Yang satu untuk mengalirkan air dingin supaya uap tidak terlalu panas, supaya tidak menguap ke atas. Dan yang kedua itu untuk pembuangan air sehingga terjadi sirkulasi air dingin, pendingin. Oh gitu. Berarti yang digunakan sebagai kondensernya adalah air dingin ya, yang dialirkan ke selang itu ya? Ya, kami juga menggunakan batu es. Gitu. Baik. Terus yang berikutnya lagi adalah mengenai bioetanol yang dibangkitkan. Tadi berarti kan pengukuran suhunya atau apa selisih suhu sebenarnya yang terjadi adalah yang ada di panci kondensernya tadi. Jadi yang ada dari presto keluar kemudian kan didinginkan. Berarti situ ada delta Q atau perubahan suhu.
Ya, yang termokopelnya ditaruh di mana? Di panci prestonya atau atas panci presto, Pak. di atas panci prestonya? Oh gitu. Enggak ditempatkan yang di ininya, yang di kondensernya. Yang ini kan sebenarnya ada pendingan, proses pendingan yang di ini wadah di atasnya panci presto. Itu kan ada 3 selang. Itu tidak diukur di situ. Karena tidak, Pak. Karena ini variasi suhu boiler panci prestonya. Oh gitu. Jadi coba lain kali yang diukur adalah 2 nggak apa-apa. Kalau panci presto mau diukur nggak masalah. Karena di sini delta Q yang menyebabkan cairan dari bioetanol tadi keluar atau dia mengendap, ini kan sebenarnya adalah yang di wadah atasnya ini, karena ada percampuran dari panas menjadi dingin atau dia kondensasi ya, misalnya gitu ya. Gitu. Nah, terus yang berikutnya lagi, semakin naik panas, kenapa kok bioetanolnya semakin rendah? Kira-kira kenapa? Karena itu bercampur sama air, Pak. Karena semakin bertambahnya suhu, semakin air menguap, jadi kadar alkoholnya merendah. Oh, sehingga karena kadar airnya yang naik, gitu ya. Kadar airnya naik, jadi semakin tinggi, maka airnya semakin banyak yang nguap. Ya. Nah, sehingga ada perbandingan antara persentase hasil dengan bobot. Oh, panas segini bobotnya berapa? Oh, bioetanolnya berapa persen? Mana sih berarti maka bobot air akan semakin banyak di situ dibandingkan bioetanol atau yang sebelumnya lebih kental jadi lebih encer karena semakin panas sehingga airnya semakin banyak masuk. Itu yang mungkin tambahan dari saya. Oke, terima kasih. Mungkin berikutnya, Pak. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya dan semoga menjadi lebih baik lagi. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak Dwi Oktavianto atas pertanyaannya. Dilanjutkan kepada Bapak Brian ataupun Bu Dwi Nurfitriana untuk memberikan pertanyaan. Oke, terima kasih. Saya dulu ya, Bu. Iya, Pak. Monggo, Pak. Oke, peserta bisa mendengar suara saya ya? Pak, boleh lebih besar karena di sini lagi hujan. Oke, bisa dengar suara saya? Jelas? Jelas. Oke, saya pertanyaan pertama, di situ ada berapa orang? Di tempat Anda sekarang ada berapa orang? Karena selama pertanyaan juri pertama tadi ada suara yang masuk selain dari 3 orang. Dipastikan ini hanya peserta saja nanti yang menjawab ya. Betul? Ada 3 orang atau lebih dari 3 orang di situ? Kami lebih 3 orang, Pak, dan 1 teman saya. Karena ini di sekolah, dan sekolah jauh, jadi teman saya. Ya, kalau ada jawaban pertanyaan, kalau bisa yang munculnya dari peserta, bukan dari orang lain yang menjawab. Tadi saya sempat mendengar ada jawaban-jawaban dari suara-suara yang kemungkinan muncul bukan dari peserta. May saya konfirmasi ulang atau itu betul atau salahnya dari situ? Gimana? Oke. Ya, saya konfirmasi ulang ya. Kalau ada pertanyaan dari Dewan Juri, tolong untuk dijawab memang dari tim peserta, bukan dari orang lain nanti yang membisiki. Saya tanyakan, ini kan hasilnya adalah bioetanol. Iya, betul? Betul. Ya, apakah ada perhitungan, perbandingan dari hasil yang telah dihasilkan bioetanol tersebut dengan energi yang Anda gunakan untuk menghasilkan bioetanol? Kan untuk memboiler ya, untuk menggodok presto tadi itu kan perlu energi, betul? Apakah sudah ada kajian ataupun perhitungan berapa energi yang Anda butuhkan untuk menghasilkan bioetanol dengan
kemurnian ini yang paling tinggi 60,5%. Bagaimana pendapat teman-teman peserta? Jadi pertama kami melakukan uji coba terlebih dahulu, Pak. Dan coba tersebut kami hasilkan 62,5 derajat Celcius itu, dan itu sebelum uap kembali naik. Jadi itu masih yang pertama, jadi suhu yang kami dapatkan itu lebih tinggi karena air yang belum menguap ke atas. Oke. Berapa lama, Mbak? Sekarang saya tanya waktu ya. Berapa lama untuk menghasilkan bioetanol dengan kemurnian 60,5% dengan variasi suhu yang Anda munculkan 75,2 sampai 75,4 derajat Celcius. Berapa lama? Bisa ulangi, Pak? Berapa lama Anda bisa menghasilkan kemurnian bioetanol 60,5% tersebut dengan variasi suhu 75 derajat Celcius? Berapa lama? Jadi kami merebus dulu, Pak. Nanti dia akan keluar dari situ. Jadi itu waktu kami mencoba itu pertama 1 jam. 1 jam, itu berapa liter hasilnya bioetanol? Jadi kami cuma masukkan di panci presto ini cuma 2 liter. Hasil bioetanolnya berapa? Kami cuma mendapatkan 1 botol. Yang Berapa pertama liter kami itu? mencoba, Mili ya? Berapa mili itu? 150 mili. 2 liter air dimasukkan di presto, hasilnya 250 mili. Ya, oke. Mungkin catatan tambahan buat saya bahwa energi yang dibutuhkan untuk membakar presto itu juga harus dihitung berdasarkan waktu yang Anda gunakan. Jadi ada komparasi antara energi yang Anda keluarkan dengan hasil bioetanol yang Anda hasilkan. Jadi ada keseimbangan atau mungkin energinya lebih besar untuk menciptakan bioetanol dengan kemurnian tersebut. Itu catatan dari saya. Bisa ditangkap? Bisa. Oke, terima kasih. Dia tanya, Dwi Nurdiana, ini waktu udah habis nggak apa-apa? Apa, Bu? Ini kayak misalnya pisang lain apa bisa ya berarti itu kandungan atau bioetanol yang dihasilkan itu apakah sama dengan pisang batu? Bu, bisa diulangi? Ini kan pakai pisang batu ya. Misalnya kalau pakai pisang lain bisa nggak? Tim 10 dimohon untuk meninggalkan breakout room KJ terlebih dahulu. Cipta pada 2:30 nanti untuk di Grand Final Inspection 2020. Terima kasih, Bu Bapak. Ya. Ya, halo, sebentar. Karena timer dari kami masih mengalami kendala.
gantian aja itu diambil dulu sebentar ya. Oke, nanti gantian. Oke. Baik, sebelumnya kami mohon maaf karena dari kami masih ada kendala dari timernya. Tuntutan kehidupan. Bidang pertanian harus terus berbenah menjemput perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Inovatif dengan bangga mempersembahkan Nyaman Mas, mesin penyiram tanaman multi otomatik schedule. Teknologi penyiram tanaman otomatis berbasis mikrokontroler dan solar cell untuk peningkatan produksi pertanian di era Society 5.0. Saya, Putri Dewi selaku Ketua, anggota 1 Jaga Seta, dan anggota yang kedua Muhammad Ajib Musa, dan grup bimbing kami Bapak Muhammad Nur Asyari. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, di era Society 5.0 yang dimana seharusnya para petani mulai ada teknologi untuk perkembangan hasil produksi pertaniannya, realitanya masih banyak sekali petani saat ini yang masih bergantung pada perubahan musim dalam bercocok tanam. Dampaknya adalah pada musim kemarau banyak tanaman yang kekeringan, dan pada musim penghujan menciptakan prototipe teknologi penyiram tanaman otomatis, mengenalkan implementasi teknologi era Society 5.0 di bidang pertanian, menjadi rujukan dalam mengembangkan teknologi pertanian di era Society 5.0. Yang ketiga, jadi satu-satunya teknologi penyiram tanaman otomatis yang memanfaatkan energi baru dan terbarukan karena berbasis solar cell teknologi. Keunggulan Nyaman Mas jika dibandingkan dengan prototipe sejenis berbasis IoT sejenisnya. Berikut adalah metode pelaksanaan. Tulisan karya ilmiah ini dimulai tanggal 29 Januari hingga 8 Februari. Yang speaker di laptop satunya dimatikan deh, bonceng masuk. Jadi di mute. Dengan sistem daring dan luring di Sental 3 Mungkin untuk device yang Putri bisa dikecilkan speakernya. Baik, bisa dilanjutkan. Apakah videonya bisa tertampilkan, Kak? Bisa, tapi belum ada gambarnya. Kemudian apakah ada kendala videonya? Maaf Kak, tadi apakah ada kendala videonya?
Jadi videonya nggak muncul sekarang. Cas nih. Waktu berjalan Cak. Cas nih. Mohon panitia bantuannya. Mohon maaf Kak, minta tolong bantuannya videonya. Belum. Baik, untuk sesi demo alat berjalan selama 5 menit. Dimulai dari prototipe alatnya seperti ini. Jadi ada 3 tombol di sini. Ada warna merah, kuning, dan hijau. Merah untuk set menit, tanggal, dan tahun. Kuning untuk set jam, bulan, tahun. Dan hijau untuk pilih ke menu pengaturan hingga penyimpanan atau perintah seperti itu. Yani seperti ini. Terus kelengkapan dari alat ini, ya, kelengkapan dari alat ini bisa di-set. Jadi alat ini bisa terset otomatis. Kelengkapan dari alat ini menggunakan teknologi solar cell. Jadi ini adalah media solar cell-nya. Ini solar cell ini memerlukan juga namanya alat charger controller. Jadi ini sudah terangkat otomatis. Kita sambungkan dengan charger controller. Ini terbaca ada tanda di sini, berarti tanda ini menunjukkan bahwa ada pengisian dari solar cell ke charger controller. Ya, ini ada 3 output. Kita juga menggunakan avometer di sini. Ini 13,2 volt. Jadi tegangan baterai yang tersuplai solar cell ini kita menggunakan baterai aki. Ini adalah sebesar 13,2 volt seperti itu. Dan ini kita menggunakan water pump DC. Jadi kita menggunakan media water pump untuk output dalam menyiram tanaman nantinya seperti itu. Tombol hijau saya tekan. Nah, ini akan masuk ke pengaturan jam dan menit. Yang kedua, tombol hijau saya tekan lagi. Akan masuk ke tanggal dan bulan. Lagi akan masuk ke pengaturan tahun. Nah, di sini saya setting 2021 sesuai tahun sekarang. Lagi, nah ini pengaturan relay atau pengaturan waktu penyiramannya. Nah, yang kedua ada lagi pengaturan waktu penyiraman mati. Nah, ini ada jam berapa, menit berapa dia bakal mati. Yang selanjutnya, nah ini ada forum penyimpanan. Apakah mau disimpan atau tidak? Kalau disimpan, saya tekan. Nah ini ada ya, dia menyimpan. Kalau no, berarti dia tidak menyimpan. Kalau sudah terkonfirmasi menyimpan atau tidak, ada lagi nah di sini. Nah, di sini saya akan menyeting penyiramannya. Sekarang jam 16. Untuk matinya jam 16. Oke, saya simpan. Nah, yes. Tersimpan. Kita tunggu 16.49, dia akan bekerja alatnya. Dan 16.49 akan nyala. Dan
16.51 akan mati. Oke, kita tunggu detiknya. Ya. Pas di 16.51 alatnya berhenti menyiram. Jadi kesimpulannya, alat nyaman mas ini atau penyiram tanaman multi automatic schedule ini bisa menyiram tanaman secara otomatis sesuai dengan jadwal tertentu yang diset sendiri dan sangat efektif dalam meningkatkan produktivitas bidang pertanian di masa depan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim 9 dari SMK Negeri 3 Bojonegoro. Sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab selama 10 menit. Dipersilakan kepada Bapak Ibu Dewan Juri untuk memberikan pertanyaan kepada para peserta. Mungkin dimulai dari Ibu Dwi Nur Fitriana. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Sini kan pakai solar panel ya untuk untuk energi yang dibutuhkan dalam penyiraman tanaman. Yang di sini mau tanyakan itu kapasitas dari solar panel sendiri itu berapa? Sama itu kan ada aki ya. Itu kira-kira untuk daya pada aki tersebut itu bisa dimonitor nggak? Misalnya ini akinya ini udah waktunya ngecas atau waktunya gimana? Atau ngecasnya itu manual atau masih udah otomatis? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya kepada tim 9. Silakan dijawab. Bisa mendengar suara saya? Halo. Mungkin untuk peserta ya, mohon maaf saya memotong. Dipastikan bahwa jawaban itu muncul dari peserta, bukan dari guru pembimbing ataupun mungkin teman-teman yang di luar peserta. Ya. Ya, terima kasih. Kita bisa mendengarkan bisikan-bisikan mungkin yang masuk ke sounding kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dian atas masukannya. Kepada tim peserta, harap dijawab. Untuk pertanyaan dari Ibu Nur Fitriana. Baik, dapat mendengar suara saya? Iya, terdengar. Dapat. Terima kasih atas pertanyaannya, sehingga saya untuk menjawab. Di sini spesifikasi yaitu pemic yaitu 10W, setelah itu IMP 5,57A dan FMP-nya 17,8 volt. IMP, oh ya, oke. Lanjutkan dulu. Voltnya 21,8 V. Dan ISC-nya 6,62A dan tonnya 50 derajat Celcius. Terima kasih. Oke, baik. Untuk akinya sendiri itu gimana? Untuk kayak daya yang pada aki tersebut itu gimana? Udah ada monitoringnya atau belum? Atau untuk chargingnya sendiri itu otomatis, misalnya kan ada baterai, itu kan baterai ya. Kalau berarti udah terisi penuh itu solar panelnya tuh ngisi atau masih ngisi atau kayak putus sendiri atau gimana? Kalau salah-salahnya mungkin dia sendiri otomatis. Berarti nanti misalnya kalau solar baterainya udah penuh, berarti nanti otomatis nggak ngisi gitu ya? Ya. Oh ya, oke. Kapasitasnya 10 WP ya, watt peak ya? Ya. Kapasitas. Oh ya, oke. Makasih.
Baik, terima kasih Bu Dwi Nur Fitriana atas pertanyaannya. Selanjutnya bisa dilanjutkan pertanyaan dari Bapak Dwi Oktavianto ataupun Bapak Brian Rafiu. Dipersilahkan. Pak Brian dulu. Baik. Oke, terima kasih. Ya, minta tolong dipastikan lagi ya, jawabannya muncul dari peserta, bukan dari teman sebelah selain peserta ataupun mungkin guru pembimbing. Oke, ini kan untuk penyiraman otomatis ya. Alasannya kenapa peserta hanya menggunakan real time clock sebagai acuan untuk proses penyiraman. Padahal di sistem untuk penyiraman ya tanaman itu kan juga ada variabel fisis yang harusnya bisa diukur atau disensing seperti humidity ataupun kekeringan ya, soil ataupun lain sebagainya. Apa alasan para peserta masih hanya menggunakan FTC sebagai acuan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dan untuk menjawab, karena mungkin kita menggunakan FTC karena kita ingin, karena apa ya, FTC itu mungkin jadwalnya lebih baik kayak dari menit, jam, sendiri detik, jam, bahkan bulan, bahkan tahun itu bisa dikontrol dengan baik. Kalau saya mengacu ke case tumbuhan ya, yang berdasarkan bukan karena bukan karena waktu, bagaimana masalah itu dapat diselesaikan? Contoh saja tanaman yang notabene di kawasan yang panasnya sangat terik gitu kan, mungkin Anda menjadwalkan pagi untuk disiram, ternyata jam 8 mungkin jam 9 dia sudah kering lagi gitu. Itu kan mungkin bukan kondisi-kondisi menggunakan real time penjadwalan saja yang dibutuhkan, tapi kajian untuk menggunakan sensing itu juga perlu menurut saya. Itu satu. Dan untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ini mengenai power supply ya, yang digunakan tadi adalah PV solar panel. Sudah dihitungkah konsumsi dari output yang Anda gunakan seperti pompa ataupun mungkin FTC itu sesuai dengan kapasitas yang dihasilkan oleh PV? Halo? Ya, jangan mendengarkan masukan yang lain. Maaf. Silakan dijawab. Seperti temannya ini, saya sedang memikirnya. Atau mungkin temannya ini kan satu kelompok ada 3 orang ya. Silakan untuk menjawab. Atau gini aja lah instannya. Motor Anda, pompa Anda untuk spray itu berapa volt yang digunakan? Anda menggunakan pompa kan untuk spray tadi DC, berapa volt itu? Dengan donat enggak kamu? Belum, Pak. Gimana? Belum. Ya, mungkin yang saya tanyakan spesifik ya, pompa, spray. Tadi Anda menggunakan spray. Ini berapa volt spray yang digunakan? Di video tadi ada pompa kan? Anda menyiramnya dengan itu. Cukup mudah pertanyaannya. Berapa volt? 15 volt?